Oke, selamat pagi. Jadi dalam video ini saya akan coba menjelaskan ini ya, apa namanya, breadboard dan perboard gitu ya di PCB. Jadinya ini untuk mata kuliah aplikasi IoT juga gitu kan ya, apa namanya, naik level lah gitu lah dari breadboard ke apa namanya perboard gitu ya, yang biar lebih aplikasinya bisa lebih compact dan lebih permanen dan tapi bisa juga dikembangkan lebih lanjut ke depan gitu ya di sana ya, dan tidak banyak kabel. Oke, itu ya, ini breadboard ya, semua udah tahu gitu kan ya. Ini breadboard tuh ada dua bagian gitu ya. Kalau misalnya kita pakai Arduino Nano gitu kan ya. Kalau misalnya kita membuat aplikasi yang siap rilis itu kan jarang pakai Arduino Uno yang ukurannya gede banget gitu kan ya. Ada lebih banyak pakai Arduino Nano atau Arduino Pro Mini gitu. Ya karena lebih kecil dan fungsinya juga hampir sama ya, kecuali sumber listriknya, dan sumber listrik juga bisa diakalin ya. Kayak misalnya yang apa namanya, ini ya. Nah, ini contoh ini ya. Ini per bot ya, bintik-bintik gini. Nah ini apa sih gitu ya? Ini kan lebih compact ya, lebih compact dia gitu. Jadi bikin aplikasi yang ribet kayak gini ukurannya lebih kecil bisa gitu ya. Itu. Oke, itu ya nanti di akhir video juga saya jelasin ini ya, apa namanya, foto aslinya gitu ya. Oke, itu jadinya apa namanya? Kalau misalnya Arduino Uno dalam breadboard, Nano dalam breadboard itu kan ini baris yang sebelah sini sama sebelah sini nggak boleh digabung ya, nggak boleh digabung, kan harus terpisah ya hubungan listriknya. Ya. Jadi harus ngambil tengah-tengah daripada ini, sehingga dia harus memanjang seperti ini gitu kan ya. Itu dia jadi memanjang ya. Sini kan ini ya ada 5 volt ya, ground gitu. Jadi sini kan yang umum kan berarti di sini apa namanya, kalau mungkin pakai breadboard ya, kalau misal di sini kan bisa langsung seperti ini ya, misalnya 5 voltnya di ini ya, voltage gitu kan ya. Sini bisa gitu ya. Terus mana dia groundnya ini ya. Groundnya di sini gitu ya. Terus sensornya bisa kita taruh di apa namanya, digital input yang mana aja gitu ya, suka-suka kita. Misalnya digital input yang ini di sini bisa ya. Sorry, ini di sini bisa ya, di sini bisa. Oke, itu ya. Jadi ini sama, satu baris ini sama ya. Tadi kan kedip kuning itu sama ya. Itu ya. Seperti ini bisa. Itu satu versi kan ya, satu versi. Kalau mau yang mubazir, sensornya cuma satu gitu kan ya, boleh juga groundnya ditaruh di sini boleh gitu ya. Ini juga taruh di sini boleh gitu ya. Ini ya bisa kita delete, remove band point ya, nggak usah pakai band kalau ini gitu ya. Itu, dan ini tetap di sini, ini satu baris. Ini di digital 2 gitu ya, bebas. Ini di HT11 ya, sensor yang paling banyak digunakan ya. Nah ini kan seperti ini, terus apa namanya, ini bisa kita groundnya rangkaikan ke sini, 5 volt di sini gitu ya, kalau satu sensor gitu kan ya, seperti itu ya. Oke, itu misalnya kita tambahin lagi BH 1750 ya, itu kan misalnya ini ya, tambahin di sini, kita putar ini ya, terus seperti ini gitu kan ya, apa namanya, ini juga sama gitu kan ya, ini sama-sama 5 volt, jadinya bisa kita taruh di sini, ini juga bisa kita taruh di sini gitu kan ya. SDA SCL kita taruh di analog 0 dan analog 1 gitu kan yang salah. Selesai kebiasaan ya. Kebiasaan sini ya, gitu. Ya, selesai gitu kan ya, selesai. Ini kalau ini saya ngulang lagi breadboard nih, 3 baris nih sama ya, masukin mana aja boleh ya. Nah, seperti itu. Ini 2 sensor udah bisa ya. Ini efisien jadinya, satu baris. Nah, ini kan seperti ini ya, apa namanya, kalau ini kita convert ke, ini banyak kali ngabisin ruang kan gitu ya.
Wah, nah juga kalau misalnya ini apa namanya jadi ini ya, jadi apa namanya jadi ini ada bagian yang kelebihan gitu kan ya. Dan ini tidak efisien, dan kalau masuk kota, kotanya gede banget gitu kan ya. Ini misalnya ini gimana cara kita ngubah ini ke perfbot gitu, kita hapus aja dulu ininya. Kabelnya semua langsung hilang ya. Jadi ini bisa kita rotate ini ya, rotate 90 derajat ke sini bisa ya. Gitu. Nah, gini kan bisa nggak kita bikin kayak gini aja gitu kan ya. Kayak gini aja gitu. Semepet ini bisa nggak kita gini ya. Kita pinginnya kayak gini gitu loh. Kayak kita pinginnya kayak gini gitu. Karena itu juga nanti di aplikasi ininya ya, aplikasi jadinya juga seperti itu gitu ya. Seperti itu. Oke, ini sekarang kita cari ini ya, perf mana perf board ya. Ada ya. Ini oke, kita taruh seperti ini ya. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Oke, ini kadang nggak mau pas ya. Nggak mau pas. Segini lah ya. Oke, oke. Segini ya. Ini kita geser dikit. Oke, biar dapat satu baris di sini ya gitu ya. Kita taruh sini. Oke, udah masuk ya. Ini emang DHT11 ini nggak mau pas ya, nggak mau pas di mana. Oh, mau. Oke, gitu ya. Di sini barisnya sama, kita geser biar mau pas. Oke, ini kadang ini ya geser sampai mau pasnya tuh yang susah kalau nggak pakai. Ini geser satu sedikit biar ada space ya. Oke, itu mending hijau berarti udah connect ya. Itu misalnya segini ya. Oke, udah connect. Nah, sekarang di perbot apa yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Ini bisa kita kecilin. Oke. Eh, kolomnya ya bisa kita ganti, jadi ini nggak bisa kita geser ya, tapi kita nanti bisa kita cut segini lah gitu ya. Dengan ini kita ngitung gitu, tapi malas ya. Oke. Nanti aja gitu ya. Ya, nah ini kan udah kita connect ya. Nah, sekarang di sini kita sama-sama 5 volt kan ya. 5 volt voltage sama ininya ya. Sebenarnya ini bisa kita ginikan ya. Ini kita konekkan dengan ini, boleh ya. Karena kita ini dua sensor ini share voltase yang sama, ini bisa ya. Ini juga kita bisa groundkan di sini gitu. Boleh ya, seperti ini boleh, sama ya. Nah, sekarang kita bisa salah satu aja, mana sih yang lebih dekat dengan ini gitu ya. Ini lebih dekat kan ya, berarti kita bawa ke sini VCC-nya. Groundnya juga kita bawa ke sini. Nah, ini berarti dengan ini apa namanya by ini ya. Sebenarnya kita di sini dalam nyata kita bisa bikin kabelnya melayang ya, tapi demi kenyamanan kita melihat, kita rapikan ininya ya. Kita rapikan. Ya, kita buat ke samping terpaksa ya. Sebenarnya nggak perlu ya. Sebenarnya kalau kenyataan kita nggak kayak gini ya. Kayak gini. Oke, itu ya di sini ya. Ini bisa kita geser seperti ini ya. Set gitu ya, dengan ini ya, keterpaksaan karena demi ini ya, demi apa namanya, laporan atau apa gitu ya, sini seperti itu ya, ground. Oke, itu ini bisa segini lah ya. Ya, ini juga kalau dalam ini tuh sebenarnya nggak tidur kayak gini, tapi berdiri gitu kan. Jadinya bisa kita apa namanya tampilannya itu kita apa namanya solder aja langsung bawahnya. Jadinya ini perbot ini bebas ya. Hubungannya itu bisa kita tentukan dengan misalnya nyambung kayak gini gitu. Berarti ini sama ini terhubung gitu ya, misalnya seperti itu. Itu bedanya dengan breadboard. Kalau breadboard tuh hubungannya itu sudah dari awal ditentuin. Nah, itu enaknya, jadi kita berpikirnya lebih sempit gitu ya, lebih sempit, itu ininya lebih enak ya. Itu bisa kita lakukan ya dengan breadboard. Tapi kalau untuk hasil akhir yang kita perlu lebih apa namanya ini lebih simple ya, apa namanya, bisa kita pakai perboard aja gitu ya, ininya naik level ya.
tingkatan yang lebih advance ya itu. Di sini ini ya analognya di sini berarti kita di sini SDA-nya 0 ya, SCL-nya 1 ya. Itu. Ya, benar apa enggak belakangan ya. Saya nggak hafal juga. Itu pakai contekan ya. Itu ya sini bisa kita taruh seperti ini ya. Kita rapiin. Sebenarnya nggak perlu ya dibikin seperti ini ya. Nggak perlu. Ya, nggak perlu dibuat seperti ini. Itu ya ini. Set. Seperti ini gitu ya. Terus ini sensornya kita kasih ke D, ya D mana aja boleh. Ini kan paling deket yang nganggur D7 ya, satu baris saja langsung set selesai gitu ya. Seperti itu ya. Kalau kita mau kasih warna kan ini ya. Nah, dia ground ya. Ground berarti hitam. Ini merah. Sebenarnya nggak penting ya. Kenyamanan melihat aja ya. Ini yellow bebas ya sebenarnya warnanya. Ini red ya. Black ya. Ya ini suka-suka kita ya seperti itu. Green biasanya saya suka pakai dengan orange ya. Oke, orange. Oke. Nah, seperti itu ya, ini ya. Oke. Itu tadinya kan jauh lebih kecil dan lebih simple sebenarnya gitu ya. Soalnya lubang-lubang perboard ini juga nggak terlalu penting gitu ya sebenarnya. Langsung enaknya kalau pakai perboard itu kita langsung aja sebenarnya sini nggak bener-bener di lubang ini kita taruh kabelnya, tapi di lubang di depannya ya sebenarnya pada prakteknya ya. Tapi sini kalau gambar susah kita sambungin ke sana gitu ya. Ini seperti itu ya. Kalau pada prakteknya ditaruh di depan sana, terus di bawahnya itu di belakangnya ya, di belakangnya. Ini kan bagian depan, bagian belakang gitu ya. Bagian depannya itu yang tidak ada bisa disolder, bagian belakangnya bisa disolder. Yang solder belakangnya itu yang kita sambungin sini sama ini gitu ya, kurang lebih itu. Nah itu intinya malah lebih gampang bukan pakai perboard gitu ya sana ya. Tapi bedanya di sini kalau dalam pembuatan perboard dalam ini ya perancangan lebih gampang sebenarnya. Tapi kalau dalam pembuatan lebih gampang breadboard ya karena nggak perlu alat solder gitu ya, tinggal perlu kabel jumper gitu. Tapi jeleknya kalau pakai itu kembung banget gitu karena ukuran panjang ininya ya. Itu terus untuk foto-fotonya ini ya saya belum nyiapin, nanti di video yang terpisah aja ya habis ini ya. Oke, itu ya sekian, terima kasih ya.